Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dengan Bandanaira Tutorial. Halo teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan rumus sum if di Microsoft Excel. Sebelum kita mulai, kita ketahui dulu sum if itu apa. Pada dasarnya rumus sum if itu sama dengan rumus sum atau penjumlahan. Hanya bedanya kalau rumus sum if itu digunakan untuk menjumlahkan data atau nilai dengan beberapa kriteria. Contohnya kalau pada tabel ini yang sudah sediakan, misalnya kalau stok, kalau kita mau jumlahkan, kita menggunakan sum. Tapi kalau yang ada saya beri kode warna kuning ini, mau kita ingin menjumlahkan berarti kita tidak bisa menggunakan sum teman-teman. Namanya sum if. Jadi kalau kita mau pisahkan katanya, sum artinya jumlah, if jika s itu artinya jamak atau banyak. Jadi digunakan untuk menjumlahkan data yang banyak dengan kriteria tertentu. Nah, misalkan kita lihat di sini, kalau ini adalah sebuah tabel, ini hanya contoh tutorial saja, berisi nomor, nama barang, merek, gudang, dan stok. Nah, kalau saya mau mencari stok rokok merek filter, nah yang kita gunakan di sini adalah rumus sum if. Oke, sebelum kita gunakan, biar lebih paham atau biar lebih mudah dimengerti bahwa pada dasarnya rumus sum if itu dia memiliki kriteria dan range. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, misalkan stok rokok merek filter dan stok beras merek Bulog. Stok rokok merek filter berarti dia memiliki dua kriteria dan dua range. Nah, kriterianya apa saja? Nah, di sini untuk kriteria pertama itu, di sini kan rokok. Jadi rokok itu berada di nama barang. Rokok berada di tabel nama barang. Kita ketik saja di sini kriterianya nama barang. Kemudian range 1. Range 1 ini kita lihat yang mau kita cari apa rokok filter di sini. Berarti dia range 1 ini rokok di sini untuk range satunya. Kemudian kriteria 2. Kriteria dan range 2 ini kita lihat untuk kriteria 2 ini kan di sini merek. Jadi ada nama barang rokok, kemudian rokok. Kemudian untuk kriteria kedua merek, kita ketik di sini merek. Nah, kemudian range 2 di sini kita lihat range 2 di sini filter. Jadi karena yang kita cari kan filter, rokok filter. Jadi kita ketik saja filter di sini. Nah, jika ada kriteria lebih dari 2, 3, dan 4, tinggal dilanjutkan saja teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Jadi di sini sebelum kita coba sekali lagi di sini ada dua kriteria dan dua range. Kita dapatnya dari mana dua kriteria karena sesuai yang mau kita cari. Jadi kriteria pertama itu rokok, rokok itu berada di nama barang. Kemudian kriteria kedua itu merek. Nah, karena di sini yang mau kita cari adalah merek filter. Kemudian range 1 itu rokok, range 2 adalah filter. Jadi sebelum kita mulai kita pahami dulu kriteria dan range-nya. Oke, kita coba teman-teman. Seperti biasa dimulai dengan sama dengan kita ketik sum if sudah ada di sini. Lalu di sini dia minta sum range. Nah, sum range di sini kita lihat di sini sum range ini artinya jumlah yang mau kita ambil. Di sini jumlah yang mau kita ambil apa? Kita lihat di sini yang mau kita ambil kan stok rokok. Nah, di sini kita pilih stok. Kita blok yang kolom stok ini. Karena sesuai ini sum range artinya jumlah yang mau kita ambil stok. Jadi cara cepatnya pada keyboard kita tekan Ctrl Shift dan garis datar bawah. Oke, setelah itu titik koma sesuai perintah di sini. Tapi ada juga laptop yang menggunakan koma sesuai dengan settingan pada laptop masing-masing.
Kemudian yang kedua dia meminta kriteria range 1. Nah, kita lihat dulu kriteria 1 ini. Kriteria 1 ini berada di nama barang sesuai yang kita isi tadi. Kita blok yang kolom nama barang, Ctrl Shift garis datar bawah. Setelah itu kita titik koma. Nah, setelah titik koma di sini dia minta kriteria 1. Kriteria 1 di sini berada pada rokok. Jadi untuk setelah kriteria dan kriteria 1 ini, untuk kriteria 1 ini berarti kita menginput tulisan teman-teman. Jadi perbedaannya di situ. Kalau untuk kriteria kita mengisi komponennya, sedangkan range 1 itu dia mengisi tulisan. Karena ingin kita isi tulisan berarti kita mulai dengan tanda kutip. Nah, di sini kan kita lihat di range 1, di sini kan rokok, berarti kita ketik rokok. Kita tanda akhiri dengan tanda kutip lagi. Kenapa kita mulai dengan tanda kutip? Karena dalam Microsoft Excel, apabila kita ingin menginput tulisan, itu dimulai dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Oke, setelah itu titik koma. Nah, di sini dia minta kriteria range 2. Jadi kita isi dulu kriteria, kemudian kita isi lagi range 2. Nah, kriteria kedua ini berada pada merek. Nah, kita blok yang kolom merek di sini. Ctrl Shift arah panah bawah. Kemudian titik koma. Nah, dia minta kriteria 2 di sini. Berarti yang kita masukkan adalah tulisan. Kriteria 2 di sini berada di range 2 di sini berarti filter. Berarti tanda kutip kita ketik filter. Tanda kutip. Nah, di sini kan hanya sampai 2 kriteria saja. Jika ada 3 atau 4 kriteria, tinggal dilanjutkan saja teman-teman. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, berarti stok rokok merek filter jumlahnya adalah 40. Jadi begitu caranya teman-teman. Oke, kita latihan lagi. Untuk yang kedua, stok beras merek Bulog. Oke, sekarang kita bagi dulu kriteria satunya apa dan kriteria jualnya apa. Oke, kriteria untuk kriteria 1 ini tetap nama barang karena yang mau dicari adalah beras berada pada kolom nama barang. Kemudian range 1 ini berarti yang cari ini adalah beras. Jadi kita ganti di sini beras. Kemudian kriteria 2. Kriteria 2 ini tetap merek karena yang cari adalah Bulog. Bulog di sini berada pada kolom merek. Merek. Kemudian range 2. Range 2 di sini yang dicari adalah Bulog. Berarti kita ganti Bulog. Oke, jadi kriteria itu kolom yang berisi teman-teman, sedangkan range itu tulisan. Tulisan yang mau kita cari. Nah, di sini kan yang mau kita carikan beras. Berarti kriterianya beras berada pada kolom nama barang, sedangkan range adalah beras, tulisannya beras. Oke, kita mulai. Kita coba praktekkan teman-teman. Sama dengan sum if, buka kurung, dia meminta sum range. Sum range ini artinya yang mau kita cari apa, stok beras. Berarti kita blok kolom stok di sini. Ctrl Shift tanda panah bawah. Kemudian kita lanjut titik koma. Nah, di sini dia minta kriteria range 1. Berarti yang pertama kita masukkan dulu kriteria 1. Kriteria 1 ini adalah nama barang. Ctrl Shift panah bawah. Kemudian titik koma. Nah, dia meminta kriteria 1 yang berupa range, berarti adalah beras. Karena ini yang mau kita ketik, berarti diawali dengan tanda kutip. Kita ketik di sini beras. Tanda kutip lagi. Kemudian titik koma. Nah, dia lanjut kriteria dan range 2.
kriteria 2 ini adalah merek, kita blok yang kolom merek sini, shift, shift, kemudian Ctrl Shift apa panah bawah. Setelah itu kita titik koma. Nah, di sini dia minta kriteria 2. Kriteria 2 ini atau range 2 ini adalah bulog. Berarti ini adalah yang harus kita ketik. Tanda kutip bulog tanda kutip. Oke, setelah itu karena hanya 2 kriteria berarti sudah selesai. Kalau ada lebih dari 2 silakan dilanjutkan. Setelah itu kita tutup kurung langsung karena udah selesai. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, stok beras merek Bulog itu jumlahnya 47. Oke teman-teman, begitu caranya untuk menggunakan rumus sum if. Jadi dia untuk menjumlahkan nilai-nilai dengan kriteria yang banyak dan berbeda. Berbeda dengan rumus sum, kalau sum itu digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai hanya searah. Artinya seperti ini searah tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan dengan kriteria tertentu yang kita gunakan adalah sum if. Oke, ini hanya sebagai contoh tutorial saja. Semoga mudah difahami dan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, silakan berkomentar di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada konten saya berikut. Selamat malam dan salam sehat.